Halo, nama saya Kuku Roksa Putra Triyono. Saya merupakan salah satu founder dari Pandawa Agri Indonesia dan juga sekarang bertanggung jawab sebagai CEO dari Pandawa Agri Indonesia ini. PT Pandawa Agri Indonesia atau biasa disebut PAI ini itu ada dua lini bisnis. Yang pertama adalah di B2B, kita support ke plantation, jadi kita punya inovasi untuk mengurangi penggunaan pesticides. Lalu ada lini bisnis juga yang ke B2C, yang mana itu ke smallholders. Dan lini bisnis ini yang kita kolaborasikan ya dengan program ini, karena memang apa yang kami kerjakan di smallholders ini, kita sekarang lagi berfokus bagaimana membantu dan juga berkolaborasi bersama dengan petani-petani padi terutama di Banyuwangi, dan kita juga melihat fokusnya adalah ke biofortifikasi karena memang di situ yang kita lihat ada suatu hal yang bisa memberikan manfaat ya. Kita melihat sebetulnya masalah-masalah mikro yang terjadi seperti misalnya ketersediaan tenaga kerja itu memang sangat minim ya, ada di level smallholders ini. Lalu yang kedua adalah kita lihat itu kan angka stunting mengkhawatirkan ya. Sehingga kita rasa kalau kita bisa mengkonvert apa yang biasa kita konsumsi yaitu adalah beras dan menjadi beras yang bernutrisi atau biofortifikasi, tentunya ini kan akan membantu memudahkan end customer untuk bisa mendapatkan gizi lebih dengan konsumsi yang biasa mereka konsumsi. Jadi kita tidak melakukan perubahan kebiasaan konsumsinya. Jadi hibah yang kami dapatkan dari Yayasan BUMN ini membantu kami dalam mengekspansi ya program kami yang sudah berjalan. Yang mana itu kita kan mensupport petani dengan package ya. Itu yang kita namakan TPPAI ya, teknologi pendampingan dari Pandawa Agri Indonesia. Sehingga paket itu yang kita supply ke petani yang mau untuk bekerja sama dengan Pandawa Agri. Mengenai kondisi lahan sebelum ada program ini, pada dasarnya saya sudah melakukan untuk kesehatan lahan, tetapi justru dengan kedatangan pendampingan ini membuat saya semakin yakin bahwa apa yang saya lakukan itu betul. Dan tentunya ada lebih kejelasan dari teman-teman yang mendampingi saya, terutama dengan adanya jadwal-jadwal pengaplikasian. Sementara selama ini saya terutama tidak punya jadwal yang tetap untuk perlakuan tersebut. Dalam pertanian, tentu yang paling tidak bisa kita kontrol adalah ya seperti iklim ya. Dan itu sudah sangat nyata ya, yang biasanya mungkin musim tanam atau musim hujan kapan, sekarang berubah-ubah terus, bahkan per tahun juga sudah berubah. Dan yang berat sekali adalah juga serangan tikus ya, kalau khusus di Banyuwangi. Ada beberapa daerah yang sebelumnya kami fokuskan kembangkan, sudah sangat baik, ternyata serangan tikusnya tidak berhenti-berhenti, sehingga terpaksa kami keluar dahulu dari daerah tersebut, karena kami sudah berupaya bagaimanapun juga masih belum teratasi ya dari hama tikus ini. Di sini mewakili teman-teman dari Pandawa Agri Indonesia mau menyampaikan terima kasih ya kepada Yayasan BUMN dan juga Pikiran Terbaik Negeri ini. Kami bangga ya menjadi bagian dan dipilih dalam Yayasan BUMN maupun Pikiran Terbaik Negeri ini, dan kita berharap ini berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya kita dapat award, tapi tentunya dalam 3-5 tahun ke depan ini follow up-nya seperti apa. Apabila memang dari kami bisa bertumbuh, harapan kami juga dari Pikiran Terbaik Negeri maupun Yayasan BUMN juga bisa terus support itu. Karena BUMN ini kan sebetulnya ekosistem yang sangat besar ya. Ada ekosistem yang langsung berhubungan dengan kami, seperti misalnya Bulog, lalu bank-bank BUMN. Itu tentunya akan sangat powerful ya apabila dari Yayasan BUMN ini bisa untuk menyambungkan kami dan terus-menerus gitu, berjalan beriringan. Jadi di saat kami tumbuh, tentunya kami mungkin akan ada kebutuhan yang lain dan itu bisa dibantu dari Yayasan BUMN. Itu kami akan luar biasa powerful gitu. Kami betul-betul mengucapkan terima kasih terhadap support seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pikiran Terbaik Negeri dan Yayasan BUMN.